Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu terkait dengan UU ASN. Nah, di sini hal sangat mengejutkan sekali Bapak Ibu semua, kabar dari jpnn.com ini, karena ini bertolak belakang dengan adanya RUU ASN, di mana RUU ASN tersebut tujuannya adalah untuk mensejahterakan honorer. Nah, kabar yang terbaru ini Bapak Ibu semua justru sepertinya bertolak belakang, di mana kita jangan terlalu berharap seperti itu. Seperti apa? Kita bahas nantinya. Dan perlu diketahui saya masih belum membacanya juga, jadi kita baca bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di ST Radio By Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya mendapatkan sebuah informasi mengejutkan nih, terkait dengan adanya RUU ASN yang perlu kita bahas di sini. Karena saya juga belum membacanya. Kita lihat saja seperti apa. Informasi yang saya dapatkan hari ini adalah honorer jangan terkecoh dengan UU ASN baru. Apalagi berharap diangkat PNS tanpa tes. Apalagi diangkat PNS tanpa tes. Kalau kita melihat di dalam RUU ASN, rancangan undang-undangnya, pada poin yang di bawah itu ada informasi bahwasannya honorer diangkat tanpa melalui tes, hanya berdasarkan seleksi administrasi. Ada kata-kata yang seperti itu. Tapi di sini Bapak Ibu semua bertolak belakang bahwasanya honorer jangan terkecoh dengan UU ASN baru. Apalagi berharap diangkat tanpa tes. Coba kita langsung bahas. Ini diterbitkan Selasa 10 Oktober, yaitu hari ini Bapak Ibu semua. jpnn.com, Jakarta. Adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, UU ASN membuat honorer berharap banyak. Mereka merasa pintu masuk menjadi ASN terbuka lebar. Ironinya, banyak honorer yang sangat yakin akan diangkat PNS sebagaimana usulan DPR RI pada 2016 dan terulang di dalam pasal 131-A. Ini banyak honorer yang terkecoh dengan UU ASN baru. Dikira pasal-pasal yang dahulu tertuang dalam UU ASN baru. Kata Ketua Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi FHK2TA, Nur Baiti kepada jpnn.com Selasa tanggal 10 bulan 10. Dia memaparkan, selama penantian 7 tahun, UU ASN baru akhirnya disahkan. Ini peristiwa terbesar buat para honorer. Karena sudah ditunggu sejak 2016 saat revisi UU ASN masuk di Badan Legislasi atau Balik. Dan akhirnya pada 2020 masuk di Komisi 2 DPR RI. Dengan disahkan UU ASN baru, lanjut Bunda Nur, sapaan akrabnya, honorer juga harus cerdas. Jangan langsung menyimpulkan sendiri dari berita yang beredar di luar. Kalau draft lama 2016 saat pembahasan di Balik memang masih pakai pasal 131 yang menyatakan penyelesaian honorer sampai batas waktu Januari 2014. Nah, ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu semua, bahwasanya di dalam RUU ASN berbunyi tersebut. Tapi kenapa Ibu Nurbaiti ini menyampaikan seperti itu? Coba kita lihat. Ingat ya, itu draft lama saat pembahasan masih Menpan RB, yaitu Bapak Azman Abnur, tuturnya. Nah, UU ASN baru yang disahkan 3 Oktober 2023 tidak ada pasal 131A. Walaupun pasal tersebut dihapus, ujar Bunda Nur, pemerintah dan DPR RI mengakomodasi tenaga honorer di pasal 67 yang berbunyi bahwa tenaga non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat tahun 2024. Nah, ini PR nih. Coba saya akan cari draft UU ASN terbaru yang menyatakan hal tersebut. Karena saya juga masih belum mengetahui terkait dengan adanya hal ini Bapak Ibu semua. Kemudian, dan jelas pengertian penataan itu adalah melalui tahapan seleksi, verifikasi, validasi oleh lembaga yang berwenang. Terangnya, Bunda Nur juga menyoroti informasi bahwa honorer akan diangkat menjadi PNS. Dia mengingatkan bahwa mau jadi PNS juga punya aturan, yaitu masih
terbenturnya usia yang maksimal 35 tahun. Jadi kalau buat honorer K2, ya paling bisa P3K. Teman-teman honorer nggak boleh egois karena itu memang aturannya, ucapnya. Dia menambahkan, ada juga yang bilang saat ini P3K bisa menjadi PNS dengan UU ASN baru. Informasi tersebut menurut Nur menyesatkan karena pengaturannya tidak demikian. Seharusnya, kata Nur, honorer yang sudah menjadi P3K bersyukur karena statusnya sudah menjadi ASN. Boleh berharap PNS, tapi lihat juga regulasi dan kebijakannya saat ini. Dia mengajak seluruh honorer dan P3K fokus mengawal peraturan pemerintah atau PP. Jangan tergiur dengan janji manis para calo atau oknum nakal yang bisa menjanjikan PNS ataupun P3K dengan cara membayar. Sebab menjadi ASN itu tidak bayar. Bunda Nur mengaku sedih saat mendengar curhatan honorer soal banyak yang sudah kena tipu dengan membayar puluhan juta demi diangkat menjadi ASN. Lebih lanjut dikatakan, UU ASN melindungi honorer dan meningkatkan status pekerjaan mereka. Setidaknya dari honorer bisa berubah menjadi ASN, itu dahulu yang harus kita dipahami oleh honorer. Sekali lagi, saya hanya mengingatkan teman-teman jangan tergiur janji palsu dan sabar saja, mengingat janji Menpan RB Bapak Zuhar Anas bahwa 3 bulan PP selesai. Makanya saya yakin setelah selesai reses, anggota Komisi 2 DPR RI PP ini akan dibahas lebih intens di DPR. Mengingat batas waktu hanya 1 atau 2 bulan terhitung Oktober ini menuju Desember tahun 2024. Semoga Bapak Ibu semua ada informasi baik nih. Jadi saya baru tahu nih Bapak Ibu semua, kalau informasi yang RUU ASN itu draft itu merupakan bagian dari yang terdahulu. Nah, tapi kita tunggu saja bagaimana instruksi dari pemerintah. Karena di sini kalau kita dapatkan informasi, memang saya mendengar sih bahwasanya Menpan RB harus melakukan sebuah pemetaan honorer paling lambat Desember 2024. Semoga informasi ini bisa menjadikan manfaat bagi Bapak Ibu semua dan kita ambil sisi positifnya bahwasanya kita jangan percaya kepada calo-calo yang ada dan mengatasnamakan salah seorang yang memiliki jabatan tinggi. Ingat, menjadi ASN itu gratis seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya, dan jadikan channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.